Pemirsa Intens Investigasi. Nama Olivia Allen, istri aktor sekaligus mantan pebasket Denny Sumargo, mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari hujatan netizen yang menuding Olivia Allen menerima uang dan mendukung salah satu pasangan calon presiden pada masa kampanye. Mengetahui sang istri menjadi sasaran kritik publik, Denny Sumargo pun angkat suara. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa tudingan terhadap Olivia Allen sama sekali tidak benar. Benarkah Denny Sumargo langsung pasang badan saat sang istri dihujat netizen karena masalah tersebut? Benarkah juga ia sampai menantang pihak yang mengaku memiliki bukti untuk bisa membuktikannya kepadanya? Dan jika bisa akan diberikan uang sebesar 10 miliar? Benarkah ia juga terbuka untuk diaudit seluruh rekeningnya demi membuktikan bahwa tudingan tersebut tidak benar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, istri Denny Sumargo, Olivia Allen, tiba-tiba dihujat netizen karena dianggap menerima uang dan menjadi pendukung 02 pada masa kampanye presiden. Mengetahui istrinya dihujat netizen, Denny Sumargo pun langsung pasang badan. Ia pun menantang, bahkan membuat sayembara bagi siapapun yang ingin mendatangi dirinya untuk mengaudit semua rekeningnya. Semua ini demi bisa membuktikan jika dirinya yang tak pernah menerima uang untuk kampanye tersebut. Dan jika terbukti ada, maka Denny Sumargo pun akan memberikan uang sebesar 10 miliar. Beginilah ungkapannya di postingan Instagramnya. Jadi emang benar, barusan gue ngecek istri gue lagi digoreng di Threads dan juga di X. Kesannya istri gue itu menerima duit dan menjadi pendukung 02 buat masa kampanye. Mereka yang menggoreng ini menggunakan potongan video lama saat istri gue masih bekerja untuk Pak Yusuf Hamka, di mana Pak Yusuf sedang mengunjungi Pak Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan jauh sebelum pemilu. Gue tahu nih narasi-narasi seperti ini lagi banyak banget karena menyerang para pendukung 02. Terus gue berpikir perlu nggak gue bereaksi akan hal ini? Sebenarnya nggak perlu, karena kita nggak begitu. Tapi lama-lama orang bisa percaya. Karena kesannya kita itu terima duit untuk mendukung 02 pada saat masa kampanye. Saya kan udah pernah bikin pengumuman waktu itu, sayembara. Siapapun silakan datang pada saya welcome. Kita audit, saya punya semua rekening, saya akan terbuka live, silakan. Kalau kalian benar saya kasih 10 miliar, kalau memang saya pernah terima uang dari kampanye. Selain itu, Denny Sumargo kembali menyuarakan pesan moral melalui akun media sosialnya. Dalam sebuah unggahan terbarunya, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melampiaskan kekecewaan kepada pihak yang tidak bersalah, meskipun sedang frustrasi terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, menyalurkan amarah kepada orang yang tidak terkait dengan masalah tersebut justru menunjukkan ketidakadilan dan dapat merusak hubungan sosial, selain merupakan sebuah kekejian. Denny Sumargo juga mendorong masyarakat untuk menyalurkan kritik secara konstruktif dan bertanggung jawab, misalnya melalui diskusi, partisipasi dalam forum publik, atau aksi protes damai. Ia juga akan menjaga sang istri karena ia ingat almarhum papanya Olivia Allen yang sudah menitipkan anaknya kepada dirinya. Kalau kalian ada rasa kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintah, terhadap apa yang menjadi kebijakan mereka dan sistem yang sekarang yang terjadi, jangan lampiaskan kepada orang yang tidak melakukan. Dan jangan menggoreng orang yang tidak bersalah. Itu kekejian namanya. Tadinya saya nggak mau bikin video ini, tapi saya ingat sekali almarhum papanya Oli menitipkan Oli kepada saya sebagai amanah, dan itu sakral. Dan saya harus tanggung jawab sebagai suami. Dan itu tugas suami, menjaga istrinya, bukan istri orang. Dalam postingan lainnya, Denny Sumargo pun menunjukkan sikap sebagai suami yang siap membela istrinya apabila memang tidak terbukti melakukan kesalahan. Ia menegaskan
bahwa dirinya tidak akan menutup mata apabila istrinya benar-benar melakukan kesalahan. Bahkan, ia mengaku akan menjadi orang pertama yang menegur dan mengingatkan sang istri jika memang terbukti keliru. Namun demikian, ia juga meminta netizen untuk tidak langsung menghakimi ataupun melontarkan hujatan kepada istrinya tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Ia juga mengaku dirinya tidak terlalu mempermasalahkan apabila hujatan ditujukan kepadanya. Sebagai figur publik, ia merasa sudah terbiasa menghadapi komentar pedas dari netizen. Akan tetapi, ia tidak ingin sang istri menjadi sasaran komentar jahat yang berlebihan. Ia pun menunjukkan sikap tegas sebagai kepala keluarga. Ia mengatakan dirinya siap pasang badan demi melindungi istrinya dari berbagai komentar negatif yang dinilai sudah melewati batas. Bahkan, ia mengaku tidak segan untuk mendatangi pihak-pihak yang dianggap telah membuat istrinya menangis akibat serangan di media sosial. Ia pun tak segan-segan untuk menemukan si pelaku dimanapun ia berada. Jadi buat yang goreng-goreng istri gua, video tadi mungkin kesannya sebagai bercanda ya, biar nggak terlalu gimana-gimana. Cuma jujur ya, dalam hati gua ya, saya selalu ingat istri saya itu dititipkan oleh orang tuanya kepada saya. Dan buat saya itu sakral. Ingat ya, sakral. Dan kalau istri saya itu berbuat yang salah, saya nggak akan bela. Bahkan saya akan menjadi orang pertama yang menegur. Tapi kalau istri saya nggak salah, tolong jangan. Hujat ke saya itu nggak apa-apa. Saya mau nggak salah pun kalian hujat nggak apa-apa, karena saya sudah paham konsekuensi bermain di dunia entertain dan sosial media. Jadi buat semua orang-orang yang menggoreng-goreng istri saya, membuat hoax tentang berita dan narasi, satu air mata istri saya jatuh per hari ini. Dan saya tahu, I will find you. Di ujung dunia manapun, I will find you. Share ini. Denny Sumargo juga menyampaikan pesan menyentuh melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam postingan tersebut, ia mengingatkan netizen agar tidak sembarangan membandingkan anak yang satu dengan anak lainnya karena dapat melukai perasaan seorang ibu. Ia menyoroti kebiasaan sebagian orang yang kerap membandingkan pencapaian, perilaku hingga kondisi anak dengan anak lain tanpa memikirkan dampak emosional yang ditimbulkan. Menurutnya, ucapan seperti itu bukan hanya dapat memengaruhi mental anak, tetapi juga menyakitkan bagi sang ibu yang telah berjuang membesarkan buah hatinya dengan penuh pengorbanan. Kemudian ia menilai setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Karena itu, tidak seharusnya orang tua maupun lingkungan sekitar memaksakan standar yang sama. Jadi gue lagi ngobrol-ngobrol sama tim kru gue yang cewek-cewek nih. Katanya di sosmed itu banyak banget netizen-netizen itu suka ngebandingin anak kecil yang ada di sosmed. Kadang-kadang tuh gimana ya, maksudnya kan ibunya juga punya perasaannya. Mau kata apa yang netizen sampaikan itu ada benarnya, tapi biar gimana kan pasti kalau seperti itu ngeras gitu. Kalau bisa janganlah nyakitin perasaan ibunya gitu. Karena kan kalau kalian juga wanita-wanita gitu, pasti kan calon ibu gitu. Jangan dibanding-bandingin kayak gitu. Soalnya gue juga punya ibu, jadi jangan kita nyakitin perasaan. Selanjutnya, sebelumnya perjuangan yang tak mudah buat memiliki momongan membuat Denny Sumargo dan sang istri sempat pasrah buat memiliki anak. Namun akhirnya usai 4 tahun masa penantian, akhirnya mereka dikaruniai anak. Tapi benarkah karena sering gagal, membuat Denny Sumargo sempat merasa kalau dirinya mandul? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, Denny Sumargo mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya kini menjadi ayah. Momen tersebut menjadi babak baru dalam kehidupan seorang Denny Sumargo. Ia tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Pria yang akrab disapa Densu itu mengaku sangat bersyukur akhirnya dapat merasakan pengalaman yang selama ini hanya ia lihat dari cerita dan pengalaman orang lain. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Denny Sumargo mengungkapkan bahwa menjadi ayah merupakan pengalaman yang luar biasa menyenangkan sekaligus penuh makna. Ia merasakan perubahan besar dalam hidupnya sejak kehadiran sang buah hati.
Menurutnya, ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat perkembangan anak setiap hari, mulai dari hal-hal kecil hingga momen sederhana yang kini terasa begitu berharga. Karena itu, ia berharap agar ia dan istrinya diberi umur panjang agar bisa menemani Biel sampai dewasa nanti. Ya senang aja, akhirnya bisa merasakan experience sebagai bapak, terus punya pengalaman sendiri gitu. Selama ini kan ngelihat orang doang gitu, dan akhirnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi bapak, itu buat saya satu pengalaman yang sangat menyenangkan sekali gitu. Dan masih panjang perjalanan saya, anak saya masih usianya sekitar 10 bulanan, sebentar lagi ulang tahun, masih jauh gitu. Semoga Tuhan memberikan saya dan istri umur yang panjang dan kesehatan serta rezeki, supaya kita bisa menemani anak kami sampai usianya cukup matang ya, dan kita bisa ngelihat anak kami kemudian bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa memegang nilai-nilai keluarga Sumargo dengan baik, membanggakan lah gitu loh buat kita sebagai orang tua sebelum kita akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan. Denny Sumargo kemudian menjelaskan perkembangan putrinya yang kini mulai menunjukkan karakter yang aktif dan memiliki sifat pantang menyerah. Ia menyebut sejak awal kehadiran sang buah hati, dirinya dan keluarga merasa sangat bersyukur atas anugerah tersebut. Dan ia juga mengungkapkan bahwa ia merasa sangat bahagia dapat menjadi seorang ayah. Ia juga sempat menyinggung mengenai kekhawatiran yang pernah ia rasakan di masa lalu, yakni ketakutan akan kemungkinan dirinya mengalami kondisi mandul. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan pandangannya mengenai konsep harga diri seorang suami. Ia mengakui bahwa dahulu ia sempat mengaitkan hal tersebut dengan kemampuan memiliki keturunan. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah menjalani kehidupan pernikahan, pandangannya berubah. Menurutnya, kini ia menyadari bahwa harga diri dan kebanggaan seorang suami tidak semata-mata ditentukan oleh hal tersebut. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan istrinya menjadi hal yang paling penting dan menjadi sumber kebanggaan utama dalam hidupnya sebagai seorang suami. Nyenengin banget, standar lah. Menurut aku setiap anak itu pasti nyenengin lah buat orang tuanya gitu. Perkembangan dari nggak bisa ngomong, kemudian bisa ngomong, nggak bisa merangkak, terus dia bisa ngerangkak sendiri, terus dia coba untuk berjalan, terus dia jatuh. Tapi memang kalau dari karakter udah mulai kelihatan sebenarnya, anaknya pantang menyerah, kalau jatuh dia coba sendiri berdiri lagi. Terus kekeh ketika dia ada yang dia mau, dia anaknya kekeh banget dan energinya gede. Anaknya tuh aktif banget, bahkan di tempat dia bermain sama teman-teman seumurannya, dia paling aktif gitu. Gue baru tau gue gak mandul ya. Karena gue sempat berpikir gue mandul. Iya. Takut banget gue. Itu aja. Menghantui selama berapa tahun tuh? Iya, menghantui. Karena kan dulu kan gue bandel ya. Jadi kan pasti karena gue bandel dulu, akhirnya sulit punya anak kan, jadi kita jadi kayak kepukul sendiri, kepikiran kan. Turin sih. Jadi sampai ini ke dokter segala macam. Sampai cek, dan ternyata memang kualitas sperma saya emang nggak bagus. Dan banyak sekali orang-orang kan takut ngelakuin apa yang saya lakukan, apalagi laki-laki karena ada pride ya. Pride, malu, dan harga diri. Cuman saya pikir pride, malu, harga diri ini udah nggak penting. Lebih penting adalah kebahagiaan istri saya dulu. Karena biar saya malu, biar saya jelek nggak apa-apa, yang penting istri saya bisa bahagia. Denny Sumargo juga membagikan kisah perjuangannya bersama sang istri dalam mendapatkan momongan. Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut bukan perjalanan yang singkat maupun mudah, melainkan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun penuh usaha dan kesabaran. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa selama menjalani program kehamilan, ia dan istri sempat berada dalam kondisi emosional yang cukup berat. Tekanan mental muncul akibat ketidakpastian hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Salah satu momen paling sulit yang mereka hadapi adalah ketika sang istri mengalami keguguran. Kondisi tersebut bahkan mengharuskan istrinya menjalani tindakan kuret. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ia dan istri berusaha tetap bertahan dan saling menguatkan.
Rasa syukur akhirnya menyertai perjuangan panjang tersebut ketika pasangan ini dikaruniai seorang anak yang kini menjadi pusat kebahagiaan keluarga mereka. Lebih lanjut, ayah satu anak ini juga mengungkapkan rencana untuk kembali menjalani program bayi tabung. Langkah tersebut diambil dengan harapan dapat memberikan adik bagi anak mereka Biel. Berarti sempat kena mental ya, Pak? Kena mental juga, kepikiran. Soalnya 4 tahun itu nggak ada yang berhasil ya, gagal mulu, keguguran berkali-kali. Ngelihat istri juga dikuret mulu itu kan kasihan gitu. Jadi aku kayak mentalnya tuh bener-bener kegoncang juga gitu. Mikir, tapi mungkin sekarang karena gue lebih banyak berdoa aja, jadi lebih tenang. Planning memang dalam waktu dekat, mungkin di akhir tahun atau awal tahun, Cioli mau program lagi. Karena dia masih pengen nyoba punya satu lagi, semoga dikasih. Kalau nggak dapet ya sudah kita berhenti di situ. Kalau dikasih ya berhenti di situ juga gitu. Meski lama dikasih momongan dan dengan perjuangan yang tak mudah, namun Denny Sumargo merasa bersyukur dan bahagia diberi anak secantik Biel yang lahir pada 27 Juli 2024 lalu. Lantas, benarkah yang membuat Denny Sumargo tambah merasa senang karena putrinya itu disukai banyak orang? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Denny Sumargo juga mengungkapkan rasa syukur dan pandangan baru dalam kehidupannya setelah kehadiran putrinya. Ia mengaku merasa sangat bahagia karena sang buah hati kini mendapat banyak perhatian dan disukai oleh banyak orang di sekitarnya. Dalam pernyataannya, Denny Sumargo menyebut bahwa prioritas hidupnya kini telah berubah. Jika sebelumnya, ia mungkin lebih fokus pada dirinya sendiri. Kini ia justru menempatkan kebahagiaan dan kenyamanan putrinya sebagai hal yang paling utama. Ia bahkan menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak lagi merasa perlu menjadi pusat perhatian atau disukai semua orang. Jadi tidak menjadi masalah apabila ada orang yang tidak menyukai dirinya selama putrinya disukai banyak orang. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya. Sempat udah pasrah sih sebenarnya, sampai udah di titik nadir dimana kalau nggak dikasih anak sama Tuhan kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kita harus terima ikhlas aja gitu. Setelah akhirnya kita coba berkali-kali dan akhirnya kita ngerasa kayaknya kita udah coba yang terbaik deh. Kita buruk-buruknya kayaknya bisa nggak dapet deh. Apakah kita bisa menerima ini semua dan ya udah kita udah sampai di situ gitu. Ternyata malah kita dikasih Biel yang ya gini loh, yang gue syukurin banget Biel juga disukain sama orang gitu. Itu yang bapaknya nggak disukain gue nggak peduli. Buat gue nggak penting guenya lagi, tapi anak gue disukain buat gue itu udah lebih daripada satu kebanggaan sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.